Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan lab bagian 27.2.12 mengenai interpret HTTP and DNS data to isolate thread actor. Anggota kelompok kami ada Bintang Aprilo Putra, ada saya sendiri Herti, ada Revanda Arifia, dan juga Robi Priyaji Sakti. Tujuannya itu bagian pertama menyelidiki serangan injeksi SQL, lalu yang kedua menyelidiki eksfiltrasi data DNS. MySQL adalah database populer yang digunakan oleh banyak aplikasi web. Sayangnya, injeksi SQL adalah teknik hacking web yang umum, di mana penyerang mengeksekusi pernyataan SQL berbahaya untuk mengontrol server database aplikasi web. Server nama domain atau DNS adalah direktori nama domain, dan mereka menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Layanan ini dapat digunakan untuk mengeksfiltrasi data. Personel keamanan cyber telah menentukan bahwa eksploitasi telah terjadi dan data yang berisi PII mungkin telah diekspos ke aktor ancaman. Di lab ini, kita akan menggunakan Kibana untuk menyelidiki eksploitasi guna menentukan data yang diekfiltrasi menggunakan HTTP dan DNS selama serangan. Sumber daya yang diperlukan yaitu keamanan mesin virtual onion. Part 1 yaitu menyelidiki serangan injeksi SQL. Step pertama yaitu mengubah jangka waktu. Memulai Security Onion PM, login menggunakan username analis, dan juga kata sandi CyberOps. Bagian kedua yaitu memasukkan perintah sudo status untuk memeriksa status layanan. Status untuk semua layanan harus oke sebelum memulai analisis. Seperti pada digambar. Lalu setelah itu pada step selanjutnya, setelah masuk, buka Kibana untuk pintasan di desktop. Login menggunakan username analis dan the password CyberOps. Berikut merupakan tampilan untuk login di Security Onion. Lalu step selanjutnya yaitu mengubah setelan jam. Klik 24 jam terakhir atau last 24 hours di sebelah kanan untuk mengubah ukuran rentang waktu sampel. Perluas rentang waktu untuk menyertakan peringatan menarik. Serangan injeksi SQL terjadi pada 20 Juni 2020, jadi itulah yang perlu kita targetkan. Pilih absolute di bawah rentang waktu, lalu edit waktu dari 2020-06-01 ke 2020-06-30 untuk menyertakan seluruh bulan Juni pada tahun 2020. Lalu klik buka untuk melanjutkan. Langkah terakhir yaitu memperhatikan jumlah total log untuk seluruh bulan Juni 2020. Dashboard harus serupa dengan yang ditujukan pada gambar. Langkah sejenak untuk melihat data atau gambar yang ditampilkan. Untuk step 2 yaitu filter untuk lalu lintas FTP. Karena faktor ancaman menilai data yang disimpan di web server, filter HTTP digunakan untuk memilih log yang terkait dengan lalu lintas HTTP. Pilih HTTP di bawah judul Zig Hunting seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, lalu berikut ada hasil yang ditampilkannya. Gulir hasilnya dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah alamat IP sumbernya? Berdasarkan percobaan, alamat IP yang didapat adalah 209.165.200.227. Lalu, apa alamat IP tujuannya? Yaitu 209.165.200.235. Dan berapa nomor port tujuannya? Yaitu menggunakan port 80. Gulir lagi ke bawah log HTTP, hasilnya mencantumkan 10 hasil pertama. Jadi ada hasil pertamanya,
Lalu, perluas detail hasil pertama hingga mengklik panah yang ada di sebelah stempel waktu entry log. Catat informasi yang tersedia. Itu sudah ada beberapa stempel waktu dari hasil pertama tersebut. Itu ada stempel waktunya adalah 12 Juni 2020 jam 21.30. Terus apa jenis acaranya? Itu di situ ada event type, bro HTTP. Lalu apa yang termasuk dalam bidang pesan? Ini adalah rincian tentang permintaan HTTP GET yang dibuat oleh klien ke server. Fokus utamanya pada bidang URI dalam teks pesan. Pesan tersebut mencangkup nama pengguna, sisi ID, nomor sisi, TCV, masa berlaku, dan kata sandi. Lalu, apa pentingnya informasi ini? Informasi tersebut menjelaskan tentang informasi kartu kredit. Untuk step ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Revanda. Baik, untuk step ketiga kita meninjau hasilnya. Jadi ada beberapa informasi untuk entry log, hyperlink, ke alat lain. Pada gambar terdapat add ID di table, itu terdapat pemberitahuan entry log untuk mendapatkan tampilan yang berbeda pada peristiwa. Lalu hasilnya akan terbuka di tab browser web, baru dengan informasi dari CAPME, CAP saya. Jadi itu adalah antarmuka web yang memungkinkan Anda melihat transkrip PCIP. Teks biru berisi permintaan HTTP yang dikirim dari sumber SRC. Teks merah adalah respon dari web server tujuan DST. Pada gambar terlihat ada highlight biru, terus ada itu merah juga. Lalu pada bagian entry log terdapat tulisan username sama dengan union dan selanjutnya menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah mencoba menyerang browser web menggunakan injeksi SQL. Untuk melewati autentikasi, kata kunci union dan select adalah perintah yang digunakan dalam mencari informasi dalam database SQL. Lalu jika kotak input pada halaman web tidak dilindungi dengan benar dari input ilegal, pelaku ancaman dapat menyuntikkan string pencarian SQL atau kode lain yang dapat mengakses data yang terkandung dalam database yang ditautkan ke halaman web. Lalu kita bisa mencari kata kunci menggunakan Ctrl F, Ctrl plus F untuk membuka kotak pencarian. Lalu gunakan tombol panah itu untuk menggulir pemunculan yang ditemukan. Terdapat username, password, dan signature. Lalu apa yang Anda lihat nanti dalam transkrip mengenai nama pengguna, yang terlihat adalah daftar nama pengguna dan kata sandi yang merupakan bagian dari informasi yang dikembalikan sebagai respon terhadap permintaan HTTP GET. Beberapa contoh nama pengguna, kata sandi, dan tanda tangan yang diekfiltrasi. Ada username, password, signature. Lalu untuk step terakhir, tutup CAPME dan kembali ke Kibana. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Robi. Baik, selanjutnya ini part 2, itu analisis eksfiltrasi DNS. Step 1, filter untuk lalu lintas DNS. Di atas bagian dashboard Kibana, hapus filter dan istilah pencarian apapun, lalu klik beranda di bawah bagian aplikasi dashboard. Periode waktu harus tetap Juni 2020. Di area dashboard yang sama, klik DNS bagian seek hunting, lalu perhatikan metrik jumlah log DNS dan diagram batang horizontal port tujuan. Lalu gulir ke bawah jendela, bisa melihat tipe query DNS-nya. Lihat catatan alamat catatan A, catatan port A, alamat IPv6, catatan NetBIOS NB, dan catatan petunjuk untuk menyelesaikan nama host atau PTN. Yang menggulir lebih jauh ke bawah, bisa dilihat daftar klien DNS dan server DNS teratas berdasarkan jumlah permintaan dan respon. Ada juga metrik untuk jumlah upaya DNS phishing yang juga dikenal sebagai farming DNS, spoofing atau kehancuran. Yang seperti di bawah gambar ini. Lalu menggulir lebih jauh ke bawah jendela, dapat melihat daftar query DNS teratas berdasarkan nama domain. Lalu perhatikan bagaimana beberapa query memiliki subdomain yang luar biasa panjang dan melekat pada dns.example.com. Domain example.com ini harus kita lebih lanjut. Dashboard, dan lalu bisa melihat query seperti pada gambar ini. Lalu gulir kembali ke bagian atas jendela dan masukkan example.com di bilah pencarian untuk memfilter example.com. Lalu klik perbarui.
atau refresh. Perhatikan jumlah entry dalam jumlah log yang lebih kecil karena tampilan sekarang terbatas pada permintaan ke example.com. Catat alamat IP klien dan server DNS. Nah, dari hasil tersebut didapatkan IP klien itu 192.168.0.11 dan IP servernya itu 209.165.200.235. Lalu step 3 menentukan data yang di eksfiltrasi. Gue lebih jauh ke bawah untuk melihat 4 entry log unik untuk query DNS ke example.com. Perhatikan bagaimana query ke subdomain panjang yang mencurigakan dan melekat pada ns.example.com. String panjang angka dan huruf di subdomain terlihat seperti teks yang dikodekan ke dalam heksadesimal 0 sampai 9 atau A sampai F daripada nama subdomain yang sah. Lalu klik export unduhan mentah untuk mengunduh query ke file eksternal. Filenya ini berbentuk CSV, diunduh ke folder, nantinya di direktori /home analyst.log. Lalu alahkan ke folder /home analyst.log ini. Buka file menggunakan editor teks seperti mengedit file seperti biasanya. Nah, ini seperti pada gambar. Diklik file DNS queries.csv ini 2 kali. Lalu akan muncul query count dan ini setelah diedit, nanti klik save. Lalu di terminal gunakan perintah xxd untuk mengkode teks dalam file CSV, lalu menyimpannya ke file bernama secret.txt. Gunakan perintah cat untuk menampilkan konten secret.txt di konsol. Ini xxd -r -p ketik dns queries.csv ubah ke secret.txt. Lalu buka filenya dengan perintah cat untuk melihat secret.txt. secret.txt. Lalu pertanyaan, apakah subdomain dari subdomain query DNS? Nah, subdomainnya adalah ini. Confidential document do not share. Itu pada gambar ini. Lalu teksnya this document contain information about the last security batch. Lalu apa yang tersirat dari hasil ini tentang permintaan DNS khusus ini? Apa signifikansi yang lebih besar? Hasilnya menunjukkan bahwa permintaan DNS adalah permintaan terpisah dan terkoordinasi yang berisi konten tersembunyi. Hasil yang lebih signifikan adalah bahwa query DNS dapat digunakan untuk menyembunyikan pengiriman file dan mewakili keamanan jaringan. Apa yang mungkin telah membuat query DNS yang dikodekan ini dan mengapa DNS dipilih sebagai sarana untuk mengekfiltrasi data? Ada kemungkinan malware membuat permintaan ini dengan menelusuri dokumen di host dan mengkodekan kontennya dalam heksadesimal. Lalu membuat query DNS dan menggunakan string heksadesimal sebagai subdomain DNS. Permintaan DNS sangat umum dikirim dari jaringan ke internet sehingga permintaan DNS mungkin tidak dipantau. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.